Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Sorry ya, baru ada konten yang agak panjang lagi. Nah, konten kali ini cukup menarik buat kita bahas dan kayaknya agak lumayan panjang juga, dan sebenarnya udah lama banget pengen gue bahas mengenai Putri Duyung alias ikan duyung. Sebelumnya di sini gue mau ngasih tahu kalau konten ini bukan untuk memvalidasikan bahwa Putri Duyung itu ada atau enggak. Ini hanya untuk pengetahuan aja, tapi kalau kalian percaya itu terserah kalian. Nah, sebelum gue mulai pembahasannya, buat kalian yang udah subscribe, boleh dong bantu di share. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman dan sanak famili kalian. Asik. Sanak famili dong. Dan yang belum subscribe, ya di subscribe ya. Masa konten menarik kok kayak gini gak kalian support sih? Oke, kalau udah kita mulai ya pembahasannya. Nah, pertama gue akan mulai bahas mengenai film Putri Duyung, The Little Mermaid dulu nih. Kalian tahu kan film ini, yang mana belakangan ini pas penayangannya itu menimbulkan banyak kontroversi, protes terhadap aktris yang menjadi pemeran utamanya. Banyak orang yang gak setuju dengan pemeran film di Putri Duyung ini karena gak sesuai dengan ekspektasi mereka selama ini. Yang mereka inginkan itu seperti apa yang digambarkan oleh Disney, di mana seorang Putri Duyung yang bernama Ariel ini berkulit putih dan berambut merah burgundi. Namun kenyataannya saat penayangannya Ariel malah berkulit gelap dan berambut coklat. Gue pribadi melihat para filmmaker dari Hollywood agak sedikit berbeda dalam menentukan aktor atau aktris yang akan memerankan sebuah film. Mereka bukan berfokus pada seberapa cantik dan ganteng aktris atau aktor yang memerankannya, melainkan seberapa dapat feel dan karakter yang akan diperankan nanti itu. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan film-film yang ada di Wakanda. Beberapa film di Wakanda lebih fokus pada kecantikan dan ketampanan. Nah, untuk pemilihan karakter utama di film The Little Mermaid ini, gue pribadi setuju dengan sutradaranya, yang mana seharusnya emang Putri Duyung itu berkulit gelap karena habitat dia di laut kan, dan kondisi kulitnya seperti manusia dan pasti terpapar terik matahari gitulah. Menurut gue justru lebih tidak masuk akal kalau pemeran utamanya malah berkulit putih, dan itu nggak masuk logika karena habitat dia di laut yang tiap hari harus panas-panasan juga. Walaupun selama ini kita sering disuguhin dengan film mermaid yang berkulit putih. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apa kalian setuju dengan karakter ini atau sebaliknya? Tulis komentar kalian di bawah ya. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, sejarah ikan duyung. Nah, mungkin dari kalian juga pasti ada yang nanya, duyung itu beneran ada atau enggak sih? Jadi kayaknya seru nih kalau gue bahas sedikit lebih detail tentang ikan duyung ini. Jadi menurut sejarah, ikan duyung pertama kali dikenal pada abad pertengahan. Nah, ikan duyung juga diceritakan sebagai makhluk laut yang berteman dengan ikan dan sering bermain di sekitar terumbu karang. Ratusan tahun silam, pelaut dan penduduk di kota-kota pantai di seluruh dunia memiliki kisah masing-masing tentang pertemuan dengan gadis laut itu. Jadi cerita ini bukan cuma berasal dari satu orang atau satu kelompok ya, tapi seluruh dunia. Kalau gitu duyung beneran ada dong bang? Bentar, kita bahas pelan-pelan ya. Ada satu cerita yang berasal dari tahun 1600-an mengklaim bahwa seorang Putri Duyung telah memasuki Belanda melalui Tanggul dan terluka karenanya. Pertemuan Putri Duyung lainnya yang pernah diyakini sebagai kisah nyata tercantum dalam sebuah kisah berjudul Incredible Mysteries and Legend of the Sea karya Edward Snow. Di sana diceritakan seseorang yang mengaku pernah bertemu beberapa kali dengan Putri Duyung pada tahun 1614. Nah, dia menggambarkan Putri Duyung itu berenang di pesisir bersama dengan beberapa hewan laut yang disebutnya sebagai sahabat penggiring. Selanjutnya, Smith pun terpikat oleh sang Putri Duyung layaknya mengalami cinta pertama. Namun dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa lawan jenisnya tersebut memiliki bagian ikan dari pinggang ke bawah. Wah bang, kami perlu bukti nyata, bukan cuma cerita layaknya dongeng. Sabar, sekarang kita mulai. Siapkan cemilan dan posisi yang nyaman untuk mendengar dan menyimak. Oke. Jadi, pada tahun 1840-an, karena tingginya minat masyarakat tentang berita Putri Duyung, akhirnya ada sebuah PT Barnum menampilkan Putri Duyung VJ di Amerika Serikat. Nah, banyak orang yang rela nih membayar 50 sen karena penasaran dengan manusia berekor ikan ini. Tapi di saat bersamaan, banyak juga nih tukang tipu yang ngeluarin belasan Putri Duyung palsu untuk memuaskan minat publik terhadap makhluk-makhluk itu. Namun kemudian justru dibuat kecewa karena melihat jasad palsu dengan tambahan atribut aneh yang membuat mual.
banyak jasad palsu itu terdiri dari penggabungan kepala dan tubuh atas monyet dengan bagian kaki berupa kantung kulit ikan yang telah dikeringkan dan diisi gumpalan kapas. Pada tahun 2012, program spesial Animal Planet menyiarkan sebuah dokumenter berjudul Mermaids: The Body Found yang seketika memperbarui minat publik terhadap putri duyung. Dokumenter ini menyajikan kisah para ilmuwan yang menemukan bukti terkait dugaan putri duyung di lautan. Sejatinya program tersebut adalah fiksi, namun disajikan dalam format dokumenter yang tampak realistis. Acara itu begitu meyakinkan sehingga Kementerian Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat menerima cukup banyak pertanyaan setelahnya. Otoritas terkait pun akhirnya mengeluarkan pernyataan yang secara resmi menyangkal keberadaan putri duyung. Ya, berarti cuma legenda dong bang. Bohong nih. Eits, tunggu dulu. Berbeda dengan semua berita di atas, justru beberapa kitab ulama menceritakan duyung dengan sedikit lebih detail. Namun, sebelum gue masuk ke pembahasan menurut ulama, gue mau bahas tentang teori konspirasi yang mengatakan pulau putri duyung itu ada. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Kalian tahu nggak tentang konspirasi Terra Infinita? Kalau dunia itu sebenarnya tak berujung, atau pernah baca? Mungkin pernah dengar juga. Jadi Terra Infinita itu, dia menjelaskan bahwa kita ini sebenarnya tidak hidup sendiri di bumi. Justru banyak peradaban yang terjadi di luar sana, yang mana itu termasuk juga makhluk mitologi kuno, dan putri duyung ini salah satunya. Nah, Terra Infinita ini juga punya gambaran petanya. Dan tahu nggak pulau apa yang ada di dalam peta itu? Mermaid Island atau pulau ikan duyung. Selain itu, di dalam peta itu dia ngasih gambaran nih, kalau mau menembus kutub es dan sampai di luar sana ternyata ada jalur khusus yang harus dilewati. Jadi nggak sembarang. Di sini gue akan ngasih lihat ke kalian video yang udah gue buat yang menjelaskan lokasi pulau putri duyung tersebut. Nah, oke teman-teman, jadi di sini gue udah punya petanya. Ini peta Terra Infinita. Gue juga belinya dari toko hijau. Kalau misalkan kalian juga pengen punya peta ini, kalian bisa cari aja di toko hijau. Soalnya gue belinya di sana juga. Nah, di sini gue mau tunjukin. Ini kan ada beberapa nih, ada beberapa pulau, ada beberapa tempat lah, tempat tinggal lah istilahnya. Kalau kita di bumi itu kita di bumi di bagian sini nih. Ini kita di bumi. Nah, ini beberapa pulau yang sebenarnya ada di luar lingkaran es itu, yang di dalam peta Terra Infinita ini. Nah, sedangkan Pulau Mermaid itu sendiri ada di sini, guys. Nah, kalian lihat nggak? Ini kan kita nih di bumi ini. Ini, ini kita nih. Kelihatan nggak? Nih the ice wall. Nah, ini kutub yang di kutub selatan itu yang melingkari kita. Nah, terus Pulau Mermaidnya itu ini nih, Mermaid Island, Mermaid Land. Nah, ini guys. Jadi itu jalan keluarnya itu ada di sini nih. Ada di sekitaran. Ah, di sini nih, sebelah sini ada, sebelah sini ada. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Oke, semoga membantu. Oke, jadi gimana menurut kalian? Atau ada yang punya keinginan untuk traveling ke Pulau Mermaid? Kalau ada, infoin gue juga ya. Gue mau just tip. By the way, kalian tahu logo ini nggak? Pasti kalian mengira kalau gambar ini adalah gambar Medusa. Ternyata bukan, teman-teman. Ini adalah gambar ikan duyung berekor dua yang terinspirasi dari salah satu gambaran peta masa lalu. Tapi tahu nggak, teman-teman? Selain adanya pulau putri duyung di dalam peta itu, ternyata ada juga pulau yang sering dibicarakan dan dicari-cari. Tahu pulau apakah itu? Itu Pulau Atlantis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat. Gue mau ngejelasin sedikit tentang Christophorus Columbus. Tahu kan Christophorus Columbus? Atau biasa disebut Christophorus Columbus, salah satu penjelajah samudera. Jadi selain penggambaran adanya Pulau Mermaid tadi, ternyata putri duyung ini juga pernah ditemukan oleh Christophorus Columbus. Christophorus Columbus ini bilangnya saat dia melihat ikan duyung itu, dia merasa agak kecewa karena apa yang dia lihat gak sesuai dengan yang sering dibicarakan kalau ikan duyung itu parasnya cantik, berambut panjang, dan segala macamnya. Dia mengatakan bahwa bentukan dari ikan duyung yang dia lihat itu lebih ke ikan duyung laki-laki. Oke, lebih ke ikan duyung laki-laki. Bayangin, kalau yang dia lihat adalah jenis betina dan bentukannya kayak gini.
Kita nggak bersaudara tapi kita sepaham. Lagian si Columbus juga ada-ada aja dah. Ngapain Tuhan ciptain makhluk cuma satu jenis doang, nggak berpasang-pasangan? Gimana berkembang biaknya nanti kalau cuma satu jenis? Sekarang gua akan bahas putri duyung ini dalam pandangan ulama. Jadi ada 3 kitab yang menyebut tentang ikan duyung ini. Pertama, kitab Ajwiba Az-Zarqani, kitab Hasyia Al-Bujairimi, dan kitab Haya Al-Hayawan. Dan beberapa pendapat ulama kontemporer seperti Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan. Nah, pertama kitab Ajwiba Az-Zarqani. Ini adalah kitab yang berisi jawaban-jawaban Az-Zarqani. Az-Zarqani sendiri merupakan ulama bermazhab Maliki dan hidup hingga wafat di Kairo, Mesir. Yang kedua, kitab Hasyia Al-Bujairimi, yaitu kitab yang menguraikan fikih mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh Al-Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Al-Syafi'i, atau dikenal dengan nama Imam Bujairimi. Yang ketiga, kitab Al-Hayawan merupakan sebuah ensiklopedia zoologi yang terdiri atas 7 volume. Di dalamnya Al-Jahiz mengupas dan menguraikan lebih dari 350 jenis binatang. Kitab ini dipandang sejarawan sains sebagai karya besar dan terpenting yang telah disumbangkan Al-Jahiz bagi peradaban manusia modern. Secara khusus, Al-Jahiz telah menguraikan teori evolusi dalam bukunya. Teori itu didasarkan pada pengaruh lingkungan terhadap binatang. Ratusan tahun sebelum ahli biologi barat mencetuskan berbagai teori seperti evolusi, seleksi alam, perjuangan untuk hidup, struggle for existence, serta rantai makanan, Al-Jahiz pada abad ke-9 Masehi telah mengungkapkannya. Sayangnya buah pikirnya itu telah diklaim peradaban barat. Ironisnya, umat Islam di era modern tak mengetahui pencapaian ilmuwan muslim di era keemasan. Tak heran jika sekolah-sekolah di Wakanda, negara Islam terbesar di dunia, baik itu sekolah umum maupun agama, tak mengajarkan penemuan penting itu kepada siswanya. Para siswa hanya diajari ilmu biologi barat yang telah mencuri buah pemikiran ilmuwan Islam. Akibatnya mereka lebih mengagumi barat ketimbang pencapaian ilmuwan Islam di era kekhalifahan. Selain itu, ia juga sudah memikirkan dampak lingkungan terhadap keberlangsungan hidup binatang. Inilah cikal bakal teori struggle for existence. Pada buku itu pula, Al-Jahiz menguraikan ide seleksi alam dan rantai makanan. Terus di kitab Ajwiba Az-Zarqani menerangkan istilah putri duyung disebut dengan Admiyatul Bahr atau peri laut. Dalam kitab Hasyia Al-Bujairimi disebut dengan Ba'natul Rum. Dalam kitab Haya Al-Hayawan disebut dengan Insanul Ma, serta Sayyikul Bakhar untuk yang jantannya, dan Syekh Fauzan menyebutnya Hurriyah. Dalam kitab Hasyia Bujairimi jilid 4 halaman 230, Ar-Rawayani Syafi'i bercerita tentang para pelaut, bahwasanya beliau Ar-Rawayani jika didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita, maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak pernah menyetubuhinya. Dalam kitab Haya Al-Hayawan jilid 1 halaman 46, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Ghazwani berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia, dan dia memiliki jenggot yang putih. Nah, berarti kalau misalnya memiliki jenggot yang putih, kalian pasti udah ada gambaran kan seperti apa film The Mermaid itu. Jadi dia juga punya seorang ayah yang jenggotnya putih, dia sebagai penguasa laut lah. Mereka menamainya dengan Syekh Al-Bakhar. Jika dia dilihat oleh manusia maka mereka senang. Sedangkan mengenai fisik, ceritanya putri duyung merupakan hewan yang mirip dengan wanita dan cantik. Hal ini juga diterangkan dalam kitab Hasyia Al-Bujairimi jilid 4 halaman 230. Bana'at Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki farji atau kemaluan, dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Tapi emang boleh menikahi putri duyung, Bang? Jawabannya tentu saja nggak boleh, guys. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan, walau dia berbentuk seperti seorang lelaki atau wanita. Namun tetap saja putri duyung termasuk dari kalangan hewan, maka dilarang menikahinya. Tapi beberapa ulama juga bilang memakannya juga nggak boleh karena berbentuk seperti manusia. Tapi jika kita merujuk dari hadis Nabi, dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Itu hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Albani. Wallahu alam lah. Jadi segitu aja ya guys yang bisa gue sharing ke kalian tentang mermaid ini atau
putri duyung. Semoga menambah wawasan kalian, dan gue juga meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kesimpulannya, kalau menurut sejarah sih bilangnya putri duyung ini ada, walau banyak yang nipu demi keuntungan dan pemberitaannya. Menurut beberapa ulama yang udah gue jelasin, itu juga ada hewan laut yang seperti ini. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Kalau kalian punya pendapat lain, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, yuk sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.